Oke, balik lagi bareng kita di Bisa Bincang Wisesa. Sekarang kita udah bareng sama seniman ganteng asal Kuningan. Muda, ganteng, terus dia sangat peduli sama tradisi, itu yang keren. Tapi banyak banget ini yang bilang ya. Banyak banget yang bilang kalau yang udah kenal katanya dia adil lu. Bukan, cuma mirip. Aslinya bukan ya, Ya. cuman agak mirip Dia aja. rambutnya lebih bagus, coy. Salah, coy. Kayak ini kayak bintang iklan sampo ya rambutnya. Keren banget. Hijab Sansi. Hijab coy. Sansi hijab plus. Teman kita yang satu ini dia tuh awalnya kita ketemu tuh di band ya, Pep ya. Iya. Di Dulu band. dia band Papyrus, sekarang dia malah lebih sibuk di Suara Lokananta, men. Nah, dan ya for your information-nya ternyata yang sebenarnya pemilik Suara Lokananta, Sanggar Seni Suara Lokananta ini dia, Pep. Pep. Gimana Pep? Tuh, Pep. Gimana lu yang tadinya anak band sekarang malah bolak-balik megang apa? Gamelan, megang kecapi. Iya benar. Yang tadinya ke modern, Iya, yang tadinya modern ya. sekarang balik lagi ke tradisi. Apa yang bikin lu bisa balik lagi ke tradisi, Pep? Sebetulnya kalau saya pribadi sih merasa sebagai generasi muda kita harus melanjutkan warisan-warisan dari para pendahulu kita, bro. Karena Benar. mereka sudah susah payah untuk menjaga, melestarikan itu baik warisannya itu baik dari alat musik itu sendiri Iya. atau dari budayanya sendiri. Salah satu contoh ini budaya Sunda juga nih sebenarnya. Iya, Ikat- benar. Ikat Sunda Ikat gitu Sunda. kan. Yang memang saya juga memang seneng gitu pakai ikat Sunda gitu. Karena kalau kata orang-orang ketika kita pakai ikat Sunda itu enak dilihat gitu, Ya, adem, benar. ngademin. Nah, Iya, kayak benar, gitu. benar. Nah, itu salah satunya. Tapi gimana orangnya juga, Pep? Iya Kayak sih. tetap memutak, Pep. Hadir. Keren. Dia malah keren. Dia mah bagus, Ya. karena cakep juga Sebenarnya- kan. Sebenarnya Pep yang dulu sama yang sekarang tuh kalau di Sesa beda. Keren sekarang. Jauh ya, Rambut jauh bener. gondrong, pakai ikat. Siapa coba nih? Cewek-cewek pasti pada suka nih nontonnya. Nah ini apa Pep? Gue penasaran. Ya, mangga. Bentar lagi waktu berbuka nih. Iya benar. Nah, kita ngobrol dulu sorry sebentar. Ya, lanjut aja. nggak Lanjut apa-apa. ya, lanjut ya. Lanjut aja. Jadi gue penasaran apa Pep sebenarnya Sanggar Seni Suara Lokananta tuh awal kebentuknya gimana? Sama kenapa namanya Suara Lokananta gitu? Itu benar. Baik. Mungkin pertanyaan pertama dulu ya. Kapan kebentuknya, terus gimana cerita kebentuknya Ya. kan? Nah, oke. Dulu tuh kita itu emang sering ketemu di jalan, ya, sering ketemu di jalan, terutama sama teman-teman yang memang satu frekuensi, satu hobi ya. Iya. Kita memang awalnya nggak ke tradisi dulu. Kita Awalnya? dari jalan dulu, dari objek wisata ke objek wisata. Oh. Kita ngamen dulu, bro. Gitu, kita Oh, ngamen dulu. mantap. Itu kalau nggak salah mungkin sekitar 14 atau 15 tahun yang lalu, saya sama Boe ya. Oh, si Saya sama Boe. si Boe. Saya kan, kalau pengen tahu itu pendiri Suara Lokananta itu ya sebetulnya aslinya itu saya sama Boe. Aslinya saya sama Boe. Saya ketemu sama Boe itu sebetulnya ketemunya bukan di Kuningan malah. Oh, awal ketemunya? tuh di Bulungan, di warung apresiasi. Oh, Jakarta. Iya, kalau Jakarta. kata anak-anak muda itu wapres, warung apresiasi. Nah, saya ketemunya di Jakarta. Terus kala itu kita ceritanya pulang nih ke Kuningan, kebingungan nih ngapain di Kuningan gitu kan ya. Iya. Orang-orang pada sibuk berangkat ke Jakarta cari kerjaan lah, terus berkarir, meniti karir itu di Jakarta. Iya. Mau itu ngeband itu apa, kalau di Jakarta atau di kota besar itu biasanya lebih cepet katanya. Nah, akhirnya kita patahin itu, bro.
Akhirnya kita coba patahin itu bahwasanya rezeki itu dimanapun bumi berpijak, ya di situ langit dijunjung kan. Iya, benar. Asalkan kita ada kemauan, ikhtiar gitu kan, apapun itu yang paling penting sih halal. Yang paling penting halal. Nah itu ketemu di jalan 15 tahun yang lalu dari objek wisata. Nah akhirnya dari pertemuan itu lahirlah sebuah tim kecil lah. Lahirlah sebuah tim kecil yang notabene ya kita masih ngawur bawain lagu-lagu apalah seperti itu. Nah akhirnya lama kelamaan kita ada yang nganggap nih, ternyata ada yang seneng sama kita gitu kan. Udah kalian setiap minggu atau setiap hari libur datang aja ya ke sini ya. Dapat job. Datang aja nih ke sini. Alhamdulillah nih salah satu objek wisata yang di Kabupaten Kuningan yang menurut saya sih jasanya gede buat saya gitu. Itu kalau nggak salah objek wisatanya itu ada di daerah Palutungan. Saya nggak mau sebutin nih. Apa sih sebutin juga. Oke ya. Di objek wisata Palutungan memang pertama kali Suara Lokananta terbentuk. Awalnya terbentuknya di gara-gara job itu. Nah, ketika kita banyak yang nganggap gitu kan, setiap minggu kita ngamen dan alhamdulillah ada yang nanggap terus, akhirnya ini asik nih kayaknya nih kalau kita ngetim lah, gitu kan. Akhirnya kita ngetim gitu kan. Dan Car Free Day pertama kali yang sekarang sampai saat ini, dulu sih Dinas Kebudayaan itu menamakan itu helaran kebudayaan kesenian anak-anak Kuningan, namanya Heman Kabudak. Sebetulnya saya sama Boy. Pengusung awalnya saya sama Boy. Kawan-kawan pasti tahu tuh apa Heman Kabudak dulu rame tuh. Berarti awal ada penampilan di CFD itu ya itu kan. Berarti sama Boy itu berdua. Saya sama Boy dulu gitu ya. Kita kebetulan hasil inilah biasa kita kumpul-kumpul yuk uang buat ya beli speaker kecil lah kayak gitu kan, dan alat-alat ya kayak gitar kayak gitu kan. Akhirnya kita tuh ngamen-ngamen tuh setiap Car Free Day itu kan di Simpang 4 Terbit itu. Nah karena memang itu sudah terbiasa kita lakukan gitu kan, akhirnya jadi kebutuhan. Ketika kita nggak ada dicari nggak ada dicari. Wah ini alhamdulillah nih gitu kan. Nah akhirnya kita punya mimpi besar lagi. Setelah itu kita punya mimpi besar lagi. Semoga nih dari pemerintah daerah ada yang bisa support kita untuk kedepannya. Nggak tahu kayak gimana karena mungkin kesungguhan kita berkesenian. Ini belum ngomongin tradisi dulu ya. Ini ngomongin masih umum itu pada saat itu. Ini masih pembentukan Swaloka nih. Alhamdulillah kita ketemu sama Bunda Ocha, Bunda Ocha. Kebetulan dia juga kakak kita, dia juga ibu kita, dia juga sahabat kita yang alhamdulillah selalu mendukung kita, memfasilitasi juga. Dan kebetulan saya juga nggak mau melupakan satu sosok yang memang menurut saya berperan penting juga, itu Abah Dede. Abah Dede nih, beliau itu mengenalkan kita ke orang-orang birokrasi dan beliau juga menjembatani lah gitu. Kita nggak mungkin dikenal juga kalau tanpa jasa beliau juga. Nah beliau juga berperan penting juga di pembentukan Sanggar Swaloka. Nah setelah itu kita ketemu gitu kan, kita ketemu sama Bunda Ocha, kita ketemu sama Abah Deden. Akhirnya kita ngobrol lebih serius. Kalau bisa belajar tradisi, jangan modernnya aja. Kita cobain kolaborasi deh kayak gitu. Kita coba kolaborasi gitu kan. Kayaknya menarik nih kalau ada kolaborasi alat musik tradisional dan modern. Nah ini kan satu terobosan baru menurut saya gitu kan, untuk melahirkan dan untuk menarik perhatian para generasi muda yang memang mereka nggak tahu nih alat kesenian tradisional gitu kan. Ternyata bisa loh, kok Kacapi bisa mengiringi musik-musik luar. Kok gamelan bisa mengiringi musik-musik luar. Nah itu, jadi kita buat mungkin kayak semacam apa ya? Boleh dibilang gimmick juga ya, boleh ya. Boleh dibilang gimmick juga supaya menarik perhatian kaula muda. Karena kaula muda itu kalau nggak ada unsur ketertarikan terlebih dahulu, dia nggak akan mau belajar. Sulit ya. Nah itu akhirnya setelah lama-lama kita ngumpul,
Nah dari situ tuh mulai gitu kan, dari situ mulai beberapa sahabat-sahabat kita yang memang dari akademisi justru ya, dari akademisi, dari ada yang dari lulusan ISBI, ada yang dari lulusan UPI. Nah mereka ikut gabung, Ya, ngasih mereka sumbangsi. ikut gabung, Ya, ngasih benar. sumbangsi gitu, kayak gitu kan. Nah kalau mereka kan memang punya dasar dari segi pendidikan. Nah akhirnya mau nggak mau kita diajarin juga nih, diajarin basic-basicnya, Wow. diajarin dasar-dasar. Nih cara main gamelan itu kayak gini bro, nih cara Sarong. main kacapi itu Main kendang. nih main kendang itu kayak gini. Nah terus degung itu kayak gini nih, untuk upacara adat itu kayak gini. Nah dari sana gitu kan, ternyata kok emang enak juga ya, musiknya seru juga ketika dikolaborasikan. Oh, berarti mulai jatuh cinta tuh, jatuh cinta. Dari situ Oh. mulai wah resep nih, wah enak nih. Berarti gitu emang kan. berarti di combine ya, di-combine tradisional dulu, sama ini. di-combine dulu. Nah akhirnya sekarang bukan berarti saya belum apa ya meninggalin, bukan ninggalin band ya, bukan ninggalin band. Tapi emang mungkin saat ini saya lagi senang ngurusin sanggar aja, lagi senang ngurusin sanggar dan masih anak band juga bro. Ya. Nah, lihat nanti masih ada band di juga. YouTube tuh ada. Udah ada ya? Bandnya Papyrus Band. Wih. Judulnya Yakin. Oh, Yakin ada. lah. Yakin saja. Yakin saja. Itu siapa yang bikin? Wih, anjir. Video klipnya siapa yang bikin? Ngeri. Itu jadi harus ada pemicunya dulu. Nah, terus kenapa namanya Suara Lokananta? Nah, dulu itu saya itu diskusi sama Mbah Deden itu ya, sama Mbah Deden. Bah, ini nama sanggarnya apa? Iya. Saya bilang kayak gitu kan. Kata Mbah Deden tuh, gimana kalau Lokananta? Waduh, kalau Lokananta terlalu umum, saya bilang gitu. Ya udah ada kan di Bandung. Udah ada di Bandung, di Cirebon juga udah ada. Gimana kalau kita tambahin suara depannya tuh? Jadi Suara Lokananta atau lebih ini kalau disingkat itu familiarnya Swaloka. Swaloka, Gitu, Swaloka benar. familiar. Logonya kan Swaloka tuh ya. Logonya Swaloka. Jadi Suara Lokananta itu artinya suara itu ya suara. Kalau Lokananta itu surganya para dewa. Jadi kalau Lokananta tuh. surganya para dewa. Jadi kalau difilosofiskan maknanya itu kurang lebih seperti ini. Suara-suara indah yang terdengar dari surganya para dewa. Mantap, bener keren ini. Itu Keren suara banget nih Lokananta itu. nama sanggarnya keren banget ini. Ya semoga kita bisa menjadi menjadikan suara-suara yang keluar dari Sanggar Swaloka itu apapun ya, mau itu band, mau itu tradisional, mau itu kolaborasi. Intinya yang namanya musik itu tetap rasa, gitu kan, tetap rasa. Dan emang ketika kita sudah memakai rasa, mungkin akan terdengar indah. Iya. Nah itu pasti. seperti itu, Bray. Bentar dulu, bener. Kita nih udah masuk Waktunya berbuka puasa. Kita rehat dulu, kita lanjut lagi. Oke. Kita berbuka puasa dulu.